Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mengikuti diseminasi atau budaya positif, diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Zulfitri. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab SD Prestipo, rekan Dewan Guru bersama staf yang kami hormati, langsung kepada Ibu Zulfitri sebagai calon guru penggerak. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan kepada kita semua. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru SD Prestipo dan Ibu Zulfitri selaku berkenan dengan penyelesaian modul 14 yaitu budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Yang hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Zulfitri. Dan salawat dan taslim juga kita kirim pada junjungan Nabiullah Sallallahu beserta keluarga sahabatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian, penyelesaian dari program tahun guru penggerak pada tahap penyelesaian modul 14 dengan budaya positif yang telah dipelajari didalami langsung oleh Zulfitri, hingga sangat perlu untuk kita dengarkan penyampaian dari Zulfitri berkenan apa-apa saja yang perlu penguatan dan perlu juga kita kembangkan dalam lingkungan sekolah ataupun lebih khusus di lingkup kelas masing-masing yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Olehnya pada kesempatan hari ini saya harap kita semua menyimak dan mengikuti dengan bersama hingga apa yang perlu menjadi literasi maupun referensi buat kita berkenaan dengan pengembangan budaya positif menjadi tambahan untuk pengetahuan untuk mendorong lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, mari bersama kita akan dengarkan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di modul 1.4 tugas oleh guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Zulfitri. Kepada Ibu Zulfitri, silahkan. Terima kasih kesempatan yang untuk saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru di SD Prestipo ini atas berkenannya atas undangan saya untuk saya menyebarkan dan memaparkan materi di modul 1.4 budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Prestipo yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan pemaparan penyebaran tentang materi budaya positif ini di modul 1.4. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian sekali lagi. Lupa pula puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kita semua untuk hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, di sini saya berdiri memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Di sini saya bukan menggurui, kalaupun nanti dalam pemaparan saya ada hal-hal yang ingin teman-teman pertanyakan, dipersilahkan. Dan mungkin ada yang akan memberi saran ataupun nanti selesai dengan saya pemaparan, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, pada modul 1.4 budaya positif ini yaitu perlu kita ketahui pengertian dari budaya positif itu adalah sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, terutama lingkungan pendidikan. Konsep ini berfokus pada penguatan perilaku positif daripada sekedar menghukum perilaku negatif. Di sini maksudnya, jika kita menemui suatu masalah dengan anak-anak, kita sebagai guru tidak berdiri sebagai penghukum, tetapi kita berdiri sebagai penengah dan penengah dari penyelesaian suatu masalah. Bagaimana anak-anak yang bersalah tidak merasa bersalah untuk seterusnya, tetapi dia menyadari kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu dari kesadaran dirinya sendiri. Kemudian konsep inti budaya positif itu sendiri yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini yaitu dari pembelajaran di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan berubah menjadi fasilitator dalam proses belajar mengajar. Jadi di mana kita dulu mungkin masih kita terus yang menjelaskan di depan, tetapi bagaimana kita berubah menjadi kita hanya memfasilitasi mereka untuk belajar. Kemudian disiplin positif kedua adalah disiplin positif, yaitu menekankan pada pembentukan karakter, tanggung jawab siswa menggunakan pendekatan yang membangun dan tidak menghukum. Ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitu memahami bahwa manusia termotivasi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan dasar, penghargaan, dan rasa memiliki. Jadi di sini maksudnya anak-anak itu butuh penghargaan juga dari kita, karena layaknya memang manusia seperti itu. Kemudian kita memperlihatkan bahwa kita memiliki mereka. Jadi ada rasa seperti orang tua dengan anaknya. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar, di mana setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan dasar ini seperti hidup membutuhkan makan seperti itu, dan hidup seperti tadi penghargaan dan penghargaan dan rasa memiliki. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah fokus pada pemecahan masalah dan perbaikan kesalahan daripada hukuman. Jadi seperti tadi itu, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah pada anak, kita tidak langsung menghukum anak tersebut, tetapi bagaimana kita menjadi penengah bagi mereka, dan anak yang memang bersalah tidak seterusnya merasa bersalah. Dia menyadari kesalahannya, tapi di dalam hati itu tidak terbawa terus rasa bersalah, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ini fungsinya menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Seperti
hal yang sudah ada di kelas masing-masing, keyakinan kelas, dan itu menjadi kesepakatan kelas awalnya sehingga menjadi keyakinan kelas untuk kelas itu, yaitu apa yang menjadi kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu yang harus menjadi disiplin anak-anak, dan itu menjadi patokan untuk mereka atau tata tertib untuk anak-anak itu untuk melaksanakan kegiatan di dalam kelas dan bagaimana tata krama serta perilaku mereka di sekolah terutama. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu model pendekatan yang menggambarkan perbaikan kesalahan yang melibatkan pelaku, korban, dan mediator. Jadi di sini yang dimaksud pelaku adalah siswa, dan siswa yang bersalah, kemudian korban ini adalah siswa juga yang tidak tahu si korban, dia yang umpamanya seperti anak berkelahi, ada yang menangis dan ada yang memukul seperti itu. Kemudian gurulah yang menjadi mediatornya di sini. Kemudian berikutnya, untuk menerapkan budaya positif, hal yang dapat dilakukan adalah satu, membangun lingkungan positif, menciptakan lingkungan yang aman, menetapkan aturan yang jelas, memberikan pengakuan dan penghargaan, kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan melibatkan orang tua. Sepertinya hal ini sudah kita lakukan, tetapi hal ini perlu kita lakukan secara kontinu. Nah, jika ada terjadi hal-hal yang permasalahan di kelas-kelas, harusnya setiap guru sudah mulai melakukan penerapan hal ini. Jadi boleh Bapak Ibu guru mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang permasalahan yang ada di kelas, kemudian bagaimana menangani permasalahan tersebut sampai kita mengundang orang tua dan anak sekolah. Itu sudah kita lakukan, hanya mungkin belum sering semua dilakukannya karena masih banyak juga hal-hal yang bisa kita tangani sendiri. Jadi seperti inilah nanti yang harus yang kita lakukan sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah kita, untuk supaya tercipta lingkungan yang aman, kondusif, dan efektif. Kemudian manfaat budaya positif itu dapat meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan iklim sekolah yang positif, memperkuat hubungan antar anggota komunitas sekolah. Baiklah, ini materi yang saya paparkan tentang budaya positif. Sedikit saya kembangkan tentang ini. Saya jelaskan tentang segitiga restitusi karena sesuai pengalaman yang saya dapatkan kemarin pada modul 1.4, yaitu segitiga restitusi adalah pendekatan bagaimana guru menangani permasalahan itu tidak sebagai penghukum, karena terus terang memang yang kita tidak menyadari kalau kita menangani suatu masalah ini langsung memberikan tindakan buat siswa. Nah, saya mendapat pendapat itu kemarin, ternyata begini. Kalau kita ini kalau siswa berkelahi seumpamanya ya, siswa berkelahi, kita tidak boleh langsung yang menjadi pelaku ini, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Nah, ternyata penanganannya itu harus kita
tanya dulu kenapa dia sampai melakukan hal itu. Kemudian caranya pun tidak di depan orang teman-temannya. Nanti pulang sekolah kita panggil menghadap kita, kemudian kita tanyakan kenapa sampai dia melakukan hal itu, apa yang mendorong dia melakukan itu. Kemudian dari situ kita mengajak dia berkomunikasi bagaimana dia menemukan solusi bagi tindakannya dia tadi, supaya dia tidak seterusnya merasa bersalah dan dia tidak dicap temannya itu seperti dia ini bikin yang kerok, seperti halnya kemarin yang sudah terjadi di sini yang sudah melekat itu sama kita itu, contohnya seleksi, ya. Nah, jadi sebenarnya kita perlu bertanya, apalagi bertanya sama dia kenapa dia begitu. Kita harus cari tahu dulu bagaimana dia itu kenapa sampai sering sekali mengganggu temannya. Nah, kita mungkin kita tanya dengan guru sebelumnya menangani dia, kemudian kita lihat dari perkembangannya, kita ajak dulu dia berbicara, terus kita tanyakan bagaimana kira-kira dia mencari solusinya untuk dia tidak selalu mengganggu temannya. Kemudian kalau tidak lagi kita mengajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu kita mencari dulu latar belakang kenapa sampai siswa ini berperilaku seperti itu. Itu yang saya dapatkan pengalamannya. Sehingga saya buat kemarin videonya seakan-akan murid ini bermasalah dan penanganannya di modul 1.4 ini. Saya membuat kemarin saya bikin praktek anak-anak itu berkelahi. Kemudian berkelahi, saya panggil dulu sama-sama di kelas. Kemudian sampai saya tanyakan bagaimana yang pelaku ini tadi mengakui kesalahannya. Nah, mengakui kesalahannya saya suruh minta maaf. Saya suruh saling minta maaf. Kemudian pelaku tadi ini saya sampaikan sebentar sebelum pulang, jangan dulu pulang ya. Menghadap ibu guru. Kemudian saya tanya kenapa sampai dia begitu. Baru saya suruh cari solusi dari anu ini apa. Nah, anaknya mengungkapkan bahwa dia akan minta maaf, kemudian tidak akan berbuat seperti itu lagi karena sudah melakukan pelanggaran dengan kesepakatan kelas. Jadi semuanya ini kaitan segitiga restitusi ini ada kaitannya dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi anak-anak itu pada saat kita menangani permasalahan anak-anak pada segitiga restitusi ini, kita kembalikan dia pada keyakinan kelas yang kita telah sepakati bersama pada awal di kelas itu. Jadi anak-anak itu kita kembalikan. Kalau dia melakukan masalah atau satu permasalahan, kita lihat keyakinan kelas yang mana yang dia langgar seperti itu. Kemudian apa konsekuensi yang harus dia buat dari apa yang dia langgar. Jadi di sini saya mendapatkan bukan hukuman tetapi konsekuensi. Pada saat kita menyusun keyakinan kelas, kita harus juga mencari atau mengungkapkan kepada anak-anak atau bersama anak-anak supaya ditahu apa dengan kesepakatan ini. Jadi kalau sampai melanggar konsekuensinya apa begitu. Jadi pada saat dia berbuat kesalahan, kita tinggal mengembalikan dia kepada keyakinan kelas yang kita buat tadi dan keyakinan yang mana dia langgar serta bagaimana dia memperbaiki kesalahannya itu. Baiklah, itu tadi pemaparan saya. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin menanggapi, saya persilakan. Baiklah, saya kembalikan kepada doa acara. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Baiklah, dari teman-teman yang lain ada
tanggapan atau saran? Jadi sedikit mungkin menambahkan, di segitiga restitusi ini dia terdiri dari 3 tahapan. Dari penjelasan Ibu Zulfitri tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu Zulfitri sudah melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan pertama menstabilkan identitas, mencari tahu dulu permasalahan apa yang sedang dialami anak-anak ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memberikan validasi tindakan yang salah sama anak, tapi anak sendiri yang menentukan, bukan kita. Gitu. Kemudian dan yang ketiga terakhir menanyakan keyakinan. Dan di sini tadi kita kan awalnya sudah membuat keyakinan kelas dan dikembalikan lagi kepada anak-anak tersebut. Dan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kan dari awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka buat, apakah sudah dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang mereka buat? Nanti kita sebagai guru tidak langsung menghakimi atau memberikan hukuman atau menjatuhkan hukuman. Terlebih dahulu kita berikan ke mereka apakah tindakan yang mereka lakukan itu sudah benar. Yang saya tangkap seperti itu, dan yang saya lihat dari penjelasan Ibu Fitri tadi beliau sudah melakukan segitiga restitusi di kelasnya. Semoga teman-teman guru juga sudah melakukan apa yang telah diseminasi hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya itu saja atau masih ada lagi? Mungkin ada pengalaman-pengalaman, ada Boleh permasalahannya. di scroll. Nggak ada sih, Mbak. Ada iklan sedikit lah. Atas bawah. Atas kan judulnya Diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. oke. Boleh? Kasih kesempatan kaitan dengan tugas yang Fitri sebagai calon kepala di angkatan 11 yang hari ini mungkin merupakan pertemuan yang kedua barangkali kalau tidak salah, kita dikumpulkan di tempat yang sama. Tentunya ini sangat memberikan sisi positif buat kita semua, dan nanti akan bisa menyusun juga begitu dengan Indika sebagai calon penyerang. Kalau saya lihat tadi modul yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fitri berkaitan dengan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah, artinya ini sudah terlaksana semua. Karena biarpun bagaimana tugas kita sebagai guru dalam keseharian, posisi kita di sekolah itu mungkin boleh dikata sebagai pengganti orang tua siswa, seperti itu. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini, kalau di sekolah dasar itu sendiri beda seperti sekolah lanjutan pertama. Mereka itu punya guru yang khusus menangani kalau ada siswa yang bermasalah. Mungkin kalau saya tidak salah itu ada namanya guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling itu memang sudah dibekali dengan keahliannya. Kalau kita di SD kan tidak. Jadi, tapi tidak juga mungkin kalau bagi saya itu salah. Cuma kadang-kala kita menangani siswa itu dengan tingkat permasalahan yang berbeda. Guru ini kan biasanya ada persoalan kita sendiri yang mungkin juga yang belum sempat juga kita selesaikan dengan menangani persoalan juga ada di sekolah.
kadangkala ini ada hal-hal yang bisa saja tidak kita inginkan terjadi. Jadi seperti itu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita memberikan pemahaman yang maksimal kepada anak kita, selalu mengingatkan hal-hal yang positif pada anak kita supaya budaya positif seperti apa. Dan kita tidak bosan-bosan mengajak, mengarahkan anak-anak kita, karena anak-anak SD ini kan tingkat pemikiran dan pemahaman mereka beda dengan anak SMP yang notabene mereka sudah paham ini yang baik, ini yang tidak baik, ini seperti itu. Tapi pada keseluruhan apa yang sudah disampaikan tadi ini sudah dicatat semua, dan mudah-mudahan nanti budaya positif khususnya di Festival ini tetap kita jalankan dan nantinya akan memberikan menghasilkan anak kita yang mempunyai perlakuan yang baik sama teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih atas masukan Ibu Rizka, Pak Hendra, yang seperti itu yang saya harapkan setelah melakukan diseminasi ini. Memang seperti yang Pak Hendra katakan, di SMP itu punya guru bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini seperti psikolog bagi anak-anak itu. Nah, di SD kita tidak ada, sehingga kenapa saya ditugaskan dalam modul ini, kami calon guru penggerak ditugaskan dalam modul ini untuk menyebarkan bagaimana budaya positif itu di sekolah, karena notabene-nya kita guru-guru di SD ini semuanya harus bisa menangani itu. Jadi kita kan guru kelas, jadi berarti permasalahan di kelas kita bisa menanganinya dengan bijaksana seperti itu. Tidak, kadang anak-anak begini ya, kadang permasalahan satu dan anak-anak dia menjadi pelaku, padahal sebenarnya awalnya bukan dia, karena ada penyebab-penyebab tertentu. Jadi kita harus mencari tahu dulu seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu tidak merasa ada di hatinya yang tidak adil seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga melihat perilaku anak-anak kita di sini sangat baik, sudah sangat baik. Cuma sosialisasi ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru lebih semuanya bisa menangani permasalahan itu, permasalahan yang ada sesuai dengan kelas kita masing-masing. Dan intinya seperti ini, kita jangan langsung memberi hukuman, tetapi kita coba menangani siswa tersebut dengan hal yang lebih bijak dan menjadi manajer. Di sini ada memang tahapan-tahapan itu. Yang paling bagus tahapannya adalah ada yang guru itu bisa menjadi kawan buat anak-anaknya, buat anak didiknya. Tetapi dalam artian kawan juga bukan berarti anak-anak itu sudah bisa mengatur kita, tidak seperti itu. Kemudian kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi tempatan yang paling bagus dari semua tahapan itu adalah kita guru ini menjadi sebagai manajer. Jadi bagaimana dan seperti manajer di bola kaki yang banyak itu dia tangani dengan satu ininya, satu perasaan itu sampai tim itu menjadi solid seperti itu, bisa mendapatkan juara. Jadi begitulah bayangannya kita itu duduknya sebagai manajer di dalam menangani permasalahan anak-anak ini. Terima kasih untuk Pak Hendra dan Ibu Rizka atas masukannya, dan masih ada dari rekan-rekan yang lain yang akan memberikan tanggapan atau mungkin 20 menit lagi. 20 menit lagi. Atau mungkin ada pernah punya pengalaman bagaimana satu permasalahan menanganinya sampai dengan diundang orang tua ke sini. Mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian punya.
permasalahannya seperti itu, boleh kita sharing di sini. Masih ada? Atau sebenarnya begini, sebenarnya lagi ini siswa saya ini begini bagaimana? Ya boleh sharing di sini. Jadi inilah tujuannya kita duduk di sini. Jika ada teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk menangani permasalahannya di kelas, boleh diungkapkan di sini. Nanti kita sama-sama mencari bagaimana solusi yang lebih baik dalam menangani permasalahan tersebut. Mungkin masih ada dari teman-teman sekalian? Ya, silakan Pak Hendra. Masih berkaitan dengan daya positif, cuma yang saya khawatirkan nanti jangan kita terlalu nanti menjas anak-anak dengan aturan-aturan, tapi kita guru sendiri yang melanggar. Jadi seperti kadang-kadang kita ini keceplosan, ini contoh saya, anak-anak tidak boleh langgar. Nah itu ya, hal-hal yang begitu, tapi kita guru sendiri yang melanggar. Anak-anak tidak boleh seperti ini, tapi kita guru sendiri yang melanggar. Jadi kalau boleh perlakuan itu yang kita harus terapkan, harus ada keadilan antara kita dengan kita guru dengan siswa. Takutnya nanti kan kadang anak-anak ada yang cerdas, ada anak-anak yang cerdas, kita sampaikan aturan seperti ini, tiba-tiba nanti begitu dia lihat, mereka lihat, guru sendiri, bapak guru sendiri melanggar. Jadi hal-hal yang begitu lah itu yang harus kita hindari. Cuma sekedar tambahan saja. Terima kasih atas tambahan dari Pak Hendra. Memang seperti itu. Inilah sebenarnya budaya positif. Budaya positif ini bukan hanya diperuntukkan untuk siswa, tetapi memang kembali kepada kita guru yang harus mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu. Jadi makanya ada pada keyakinan kelas yang kita akan buat, itu nanti ada hal-hal yang keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bukan hanya siswa yang menjalankan, dengan guru juga menjalankan keyakinan kelas itu. Dengan kesepakatan seumpamanya datang tepat waktu ya. Pertama, keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Bukan hanya siswa yang didaulat untuk datang tepat waktu, tetapi guru. Kemudian saling menghargai. Itu bukan cuma siswa yang harus saling menghargai, tetapi bagaimana guru menghargai siswanya, siswanya menghargai guru, sesama guru juga saling menghargai. Kita menghargai sebagai guru dan seorang, kita menghargai kepada pemimpin kita atau kepala sekolah kita. Seperti itu. Memang semua gambarannya itu dari guru. Nah, jadi ini sebenarnya memang memukul untuk diri kita guru, pukulan yang keras untuk diri kita guru yang harus menyadari dan melakukan hal-hal yang positif terlebih dahulu dengan apa yang sudah menjadi aturan sekolah. Jadi desiminasi saya ini insya Allah akan memberikan untuk kita semua, baik rekan-rekan guru dan siswa kita. Karena begini Bapak Ibu, bagaimana kita mau mendidik, menyuruh anak seperti itu tadi, apa maksud dari Pak Hendra, bagaimana kita mau mendidik dan memperbaiki perilaku siswa kita, sedang kita sendiri masih ada pelanggaran dengan aturan-aturan itu sendiri. Seperti tadi, contoh yang Pak Hendra kasih, tepat waktu. Semoga hal ini bisa menjadi koreksi atau refleksi bagi kita semua, bukan cuma rekan-rekan guru, saya juga dan kita semua warga sekolah, menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas tanggapannya Pak Hendra. Mungkin teman-teman yang lain ada diungkapkan di sini, tidak masalah. Jangan nantinya bisa di belakang, tidak bagus. Jadi lebih baik diungkapkan di sini. Mungkin
ada kendala-kendalanya itu. Nah, nanti kan di sini juga ada Bapak Kepala Sekolah yang akan mungkin ada unek-unek atau apanya disampaikan. Ada Bapak Kepala Sekolah yang akan menanggapi dan nantinya dicarikan permasalahan bersama di sini. Iya, atau Omat juga sebagai warga sekolah. Iya, ada mungkin tentang budaya positif seperti Omat kan petugas kebersihan di sekolah. Iya, Omat maunya sebagai petugas kebersihan di sekolah maunya seperti apa? Boleh Omat diungkapkan di sini. Saya harus mereka juga Omat bukan guru. Jadi terima kasih Omat sudah menyampaikan unek-uneknya Omat sebagai petugas kebersihan di sekolah ini, yaitu katanya bahasanya anak-anak Omat kalau menyuruh mereka untuk mengangkat sampah atau sama-sama membantu ya di kelas untuk pada pagi hari untuk membuang sampahnya mereka sendiri yang ada di depan kelas masing-masing. Itu bahasanya yang buat Omat sedikit menjadi sedikit merasa ya tersinggung. Nanti jadi tugasnya kita bersama Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, bagaimana caranya kita menangani anak-anak dalam bertutur kata yang lebih sopan. Terus itu tadi karena ini saling menghargai, jadi kita yang utamanya memberikan contoh bagaimana kita saling menghargai sesama kita. Itu akan dilihat oleh anak-anak dan bagaimana kita mengajarkan kepada mereka bagaimana kita saling menghargai antar sesama, terutama warga sekolah ini. Nanti Omat insya Allah dengan desiminasi ini, dengan penyebaran budaya positif ini, insya Allah Omat anak-anak akan lebih baik lagi dalam bertutur kata. Bapak Ibu guru punya PR yang besar berarti ya, untuk bagaimana anak-anak diperbaiki dalam tutur katanya dan tingkah lakunya lebih baik lagi, sehingga dapat membedakan bagaimana berbicara dengan orang yang lebih dewasa seumurannya dan adik-adiknya. Mungkin guru agama ada tanggapan dengan perilaku positif atau budaya positif yang di sini, karena ini juga berkaitan erat dengan guru agama. Ibu guru agama disilakan dengan tanggapan, mungkin memberikan tanggapan atas pertanyaan teman tadi. Guru agama ini dipersilakan. Tanggapi sedikit penyampaian dari Emak tadi bahwa anak-anak sering kalau diperintah untuk mengangkat sampah mengatakan bahwa ya perkataan yang tidak menghargai itu bahwa Umat, padahal personil di sekolah ini seharusnya walaupun barangkali pekerjaannya bukan sebagai guru, namun namanya sudah personil di sekolah ini ya kita saling menghargai. Ya bagaimana kita juga saya biasanya itu tanamkan dengan anak-anak, kalau ada berkata yang tidak bagus saya langsung tegur. Biasanya seperti itu. Kalau ada yang saya dapat berkata yang tidak bagus, langsung bilang ini bu. Jadi marilah kita sama-sama. Kalau kita cuma sendiri, kadang yang ditakuti ini kadang biasanya guru laki-laki. Ya kalau bisa saya sebutnya biasanya ditakuti Pak Hendra. Biasanya kalau aneh, nanti saya kasih tahu sama Pak Hendra kamu orang ini kalau tidak mendengar, apalagi kalau kita anak-anak yang kelas tinggi. Kayak saya ini orangnya kecil, tapi biasa saya kalau sudah marah juga sudah terserah. Nah, jadi marilah kita sama-sama menyampaikan untuk anak-anak bagaimana untuk berbicara saling menghargai, berbicara sopan dan ya santun, bertutur kata dengan ya lemah lembut, karena di
pelajaran agama itu ada juga perilaku terpuji yang seperti itu. Nah, jadi saya biasanya kalau sampaikan siapa yang berkata yang tidak baik berarti dia masuk neraka. Jadi biasa saya sampaikan seperti itu. Jadi sekali lagi saya cuma pesan, marilah kita sama-sama untuk menyampaikan kepada anak-anak bagaimana untuk bertutur kata yang baik. Apalagi namanya ke orang tua, saya paling takut betul saya berkata yang tidak baik. Saya ini paling muda barangkali di atas ini. Ya. Saya Ibu Ika, paling muda sudah umur ini. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk guru agama. Jadi kembali lagi pada memperbaiki perilaku, tutur kata, sopan santun anak-anak kita agar nantinya mereka dapat menjadi bekal mereka untuk pada pergaulan dan terjun pada masyarakat. Dan sepertinya saya juga melihat ada permasalahan yang biasa menjadi topik kita di sini, yaitu biasanya yang di kelas 4 itu siapa? Lesti. Bagaimana wali kelasnya mungkin ada unek-uneknya atau sudah bisa menangani permasalahan Lesti, atau boleh di-share di sini supaya kita sama-sama memberikan solusi dan menangani permasalahan yang sama supaya Lesti itu bisa ada perubahan. Guru kelas 4? Oh iya, ini guru kelas 1 dulu. Oke, silakan guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Menindaklanjuti tentang Muhammad tadi, bahwa ada anak-anak yang berkata seperti itu, ini adalah PR besar buat kita semua. Nanti kita kasih tahu maaf siapa anak-anak yang berkata begitu. Barangkali boleh dikasih tahu wali kelasnya masing-masing, supaya kita ada solusi untuk memperbaiki akhlak mereka. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Asuni. Jadi tadi Omat boleh nanti sampaikan di mana anaknya yang atas nama siapa supaya bisa kami tangani dengan pendekatan segitiga restitusi tadi. Ya, nanti dipanggil, diperbaiki anaknya dan menyadari kesalahannya supaya itu menjadi contoh buat teman-temannya yang lain agar tidak lagi berperilaku seperti itu. Mungkin tadi kembali ke kelas 4, bagaimana itu, karena itu kayak jadi permasalahan dunia kita ini. Jadi guru kelas 4 bagaimana? Sudah bisa menangani, bagaimana Tomio mengenai Lesti selama ini kalau dia berbuat kesalahan, karena itu juga menjadi trending dengan kita sekarang ya, perilakunya Lesti. Boleh guru kelas 4 beri tanggapannya sedikit. Di sini nih. Persis karena baru 3 bulan. Nanti guru PJ sebentar sekali kesana. Coba guru PJ bagaimana itu kira-kira Pak Hendra bagaimana kira-kira menangani Lesti ini supaya tidak ini, karena kemarin sempat saya lihat Pak Dian itu sebenarnya dia yang berbuat tapi dia lapor juga orang. Padahal dia pelakunya, dia sebagai pelaku tetapi sekarang kan menjadi korban. Begitu anaknya, jadi bagaimana Pak Hendra? Mewakili Ibu Ina karena Ibu Ina kan belum terlalu overseas latar belakangnya Lesti. Kalau saya ini sudah kurang lebih saya tangani Lesti dari kelas 1 SD sampai dia sudah kelas 4 saat sekarang ini.
Lesti ini sebenarnya kalau kita lihat perilakunya di sekolah, maksudnya tidak jauh beda dengan anak yang lain. Ya. Cuma ini anak semenjak ditinggal sama orang tuanya, dalam hal ini mamanya, jadi ada perubahan perilaku dia. Perubahan perilaku dan ditambah lagi lingkungan di mana dia tinggal. Jadi kalau saya perhatikan dia punya posisi ini Lesti dari kelas 3 memang sudah begitu anaknya. Wataknya itu agak keras. Siapapun dia lawan, mau laki-laki mau perempuan. Bukan cuma itu, guru saja. Kadang dia kalau guru teguh, ada juga jawaban dia. Jadi terbukti sama Ibu Ina. Jadi tinggal bagaimana pendekatan yang kita berikan kepada Lesti ini. Karena kalau kita juga kasari dia, mungkin ini anak bisa saja nanti dia punya perilaku tambah jadi. Jadi tinggal tekniknya guru. Yang pertama, yang kedua ini juga anak Lesti. Kalau mau dibilang perhatian dari orang tua, saya rasa tidak. Karena orang tuanya bapaknya ini hampir tiap hari. Terbukti dengan uang jajannya saja kalau dikasih lebih banyak dia punya uang jajan daripada teman-temannya yang lain. Uang yang biasa dia bawa itu sampai akan lebih. Nah itu. Jadi kita juga tidak bisa salahkan. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, anak ini semenjak ditinggal orang tuanya memang berubah. Dia punya perilaku. Nah, kejadian baru-baru, jangan berapa kali saja kejadian tadi. Pada saat olahraga itu dia berkata kotor. Nah, begitu saya tanya dia tidak akui, dia bilang adiba. Anak ini modelnya Lesti, dia tahu saja temannya itu seperti ada aura ketakutan teman-teman kepada dia. Jadi Lesti dia bilang itu Lesti tadi Pak. Nah, jadi saya pikir daripada dia sendiri saya hukum, semuanya saya tidak kasih olahraga. Dengan begitu ini anak-anak kan teman-temannya pasti dan juga dia sendiri akan sadar akibat saya punya ulah semua temanku jadi rugi. Jadi menurut saya mungkin tinggal bagaimana kita terutama wali kelasnya nanti ini anak selalu dekati. Tidak perlu dia apa-apa di kelas itu dia disuruh. Mau keamanan kah, mau ini dia disuruh. Mau catat teman-temannya yang ribut, berikan dia punya tugas supaya dia juga ada perhatian. Karena kalau kita juga jauhi dia, nanti dia akan perasaan sendiri. Barangkali tambahan dari saya. Dari Pak Hendra sebagai guru olahraga yang menangani semua kelas yang ada di sekolah ini di SD Kompleks Timur. Selain itu, seperti apa yang Pak Hendra sarankan, memang seperti itu adanya. Jadi yang terutama pendekatan ini adalah wali kelasnya sendiri. Mungkin anaknya diberikan tugas dengan pendekatan, berikan tugas, berikan dia tanggung jawab, berikan dia merasa bagaimana dia merasa bertanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus dia laksanakan dengan baik. Boleh dilihat anaknya umpamanya diberi jadi ketua kelas. Jangan dulu memandang bahwa jika dia dikasih jadi ketua kelas akan kacau. Belum tentu. Coba diberikan dia tanggung jawab menjadi ketua kelas. Nah, dipaparkanlah tugasnya menjadi ketua kelas dengan tadi ada keyakinan kelas. Nah, itu yang harus kita penuhi bersama dari ibu guru, ketua kelas serta teman-temannya yang lain. Juga harus menaati keyakinan kelas tersebut. Nah, pendekatan mungkin saja karena tadi seperti keterangannya Pak Hendra, dia sudah yakin karena berbeda sekali kasih sayang seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah. Memang kalau ayah memang fighting, dia mau pasti didikan ayah itu lebih keras daripada seorang ibu, karena yang
yang memberikan kasih sayang yang lebih itu adalah seorang ibu. Jadi bagaimana kita sebagai wali kelasnya menempatkan posisi kita sebagai ibu, tetapi dalam hal ini, dalam materi ini kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Boleh juga kita menjadi teman dulu. Kita lihat kalau kita jadi teman dia, kita posisikan diri kita jadi teman dia, bagaimana perlakuannya dia dengan kita. Dia maksudnya begini, anggapannya dia jadikan kita itu sebagai teman itu, apakah dia anggap dia akan seperti teman yang biasa atau tidak, dia menghargai. Nah, kalau memang dia akan seperti temannya, kita berdiri dan menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi di sini sebagai manajer ini kita sebagai orang tua yang penuh kebijakan dengan melihat masalahnya dan mencari tahu apa permasalahan anak tersebut sehingga berperilaku seperti itu. Yang dulunya belum begitu dan sekarang seperti itu. Tadi problemnya sudah dapat, kita tahu bahwa dia sudah yakin. Jadi cuma dia tinggal dengan bapaknya. Tapi secara finansial dia terpenuhi. Namun mungkin saran dari saya mungkin secara kasih sayang seorang ibu. Jadi mungkin benar sarannya Guru Pejas tadi Pak Hendra, bagaimana kita sebagai wali kelas apalagi wali kelasnya perempuan boleh mendekati dia, bagaimana kita mendekati layaknya kita mendekati anak kita. Pendekatan bukan mendekati seperti dekat ini, bukan pendekatan kejiwaan atau pakai perasaan kita bagaimana sehingga anak itu bisa memaknai pendekatan yang kita berikan itu sehingga menjadi dia bisa merubah apa tindakan dia yang salah menjadi hal yang benar, dan dia tidak benar dan tidak merasa bahwa kesalahan yang dulu itu bisa mengakui dia. Tidak, dia bisa dengan perbaikan dirinya tadi terjun kembali ke temannya, bergaul seperti layaknya dia disukai oleh teman-temannya tadi, karena dia sudah tidak suka mengganggu teman-temannya seperti itu. Jadi terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin masih ada lagi, termasuk Oma, terima kasih untuk masukannya, dan kami punya perbaikan yang lebih baik lagi sebagai guru untuk perilaku anak-anak kami. Kemudian mungkin ada dari guru kelas 5 ada permasalahan yang bisa diungkapkan di sini dan kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Guru kelas 5 mungkin ada unek-unek dalam kelas atau anak-anak yang ya membuat ibu sedikit bagaimana merasa kalau dia itu butuh perhatian yang lebih. Pada ibu guru kelas 5, Ibu Yuli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zulfitri. Di kelas 5 ini karena di kelas paling banyak siswanya mungkin. Terus yang laki-lakinya juga itu lebih banyak dari perempuan. Di sana laki-laki ada 17 orang, perempuan 15 orang. Jadi otomatis di kelas itu ribut. Terus ada bukan satu orang, tapi ada beberapa anak yang kalau di kelas itu seperti Halim, ini tidak bisa diam. Kalau di kelas itu suka jalan-jalan. Jadi bukan hanya Halim, ini Anti juga. Ini yang saya perhatikan memang dari dulu sebelum kelas 4 juga seperti itu. Keluar masuk kalau di dalam ada gurunya yang menjelaskan itu ada keluar terus. Kalau Halim ini anaknya tidak bisa diam. Jadi kalau dia tugasnya sudah selesai itu pasti keluar terus dia. Tidak betah di kelas. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan itu bagaimana saya menghadapi anak yang mungkin yang boleh dibilang ini hiperaktif barangkali itu. Dia tidak mau diam. Jadi selalu saja ada yang dikerjakan di kelas
entah itu mengganggu temannya ataupun keluar main di luar. Biasa kalau kita gurunya tidak perhatikan, jadi otomatis teman yang lain juga terganggu di kelas, karena saya itu selalu cek keluar. Kalau dia sudah lama di luar, otomatis saya keluar cari. Ya seperti itu saja. Teman yang menanggapi karena pernah menangani hal ini sebelumnya. Mungkin ada yang mau menanggapi. Kemudian saya menanggapi sedikit dari Mas Imam. Ibu Yuli mungkin penanganan yang itu boleh berkomunikasi dulu dengan guru sebelumnya. Mungkin kemudian boleh memanggil anaknya, ditanya kenapa sudah keluar masuk, apa yang diambil di luar, terusnya apa keperluannya di luar. Kemudian kalau memang dia masih mengulangi itu, boleh orang tuanya diundang supaya mungkin dengan begitu ada efek dari keluar tadi tidak jadi keluar terus. Kemudian terus penanganan dari orang tuanya seperti apa? Semua bilang seperti itu, orang tua rata-rata dikasih puan. Oh, jadi mungkin memang orang tua banyak, ibu pula sedikit atau bagaimana kok seperti itu, tapi kita tidak bisa memenuhi hal seperti itu karena kembali kita tidak bisa memberikan hukuman kepada anak seperti ini. Budaya positif yang saya paparkan ini adalah kita guru menempatkan posisi diri kita tidak sebagai penghukum, tetapi sedikit demi sedikit kita belajar menempatkan diri kita menangani setiap masalah siswa itu pada tahapan manajer. Manajer ini adalah bagaimana kita menangani permasalahan siswa dengan mencari tahu kenapa sampai siswa itu berbuat hal seperti itu, dan bagaimana dia menyadari kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri, seperti itu. Jadi memang sulit bagi kita untuk sebagai manusia biasa, sebagai guru harus ada di posisi manajer. Tapi mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Seperti lainnya saya juga, saya belajar untuk menempatkan diri ini saya di tempat di manajer ini, karena memang sulit kenyataan pada kejadian setiap hari. Kenyataannya sulit juga kita menempatkan jika kita dihadapkan dengan satu permasalahan. Tapi dengan materi ini marilah kita sama-sama supaya kita bisa menempatkan diri kita dalam permasalahan anak-anak sebagai manajer, sebagai pendengar, sebagai fasilitator untuk anak ini, yang mana anak sebagai pelaku ini menyadari kesalahannya dan bagaimana solusi yang baik yang dia temukan sendiri untuk dirinya, dan itu yang menjadi yang harus dia laksanakan sebagai konsekuensinya. Jadi baiklah teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan saran serta masukan teman-teman bagi saya dalam menyebarkan dalam penyebaran modul ini, modul budaya positif. Semoga nantinya dengan apa yang saya paparkan, kita semua bisa membina perilaku sopan santun, tutur kata anak-anak kita di SD Impres Tipo ini, sehingga anak-anak kita ini dapat bersosialisasi di dalam masyarakat dengan baik, dengan perilaku yang baik, sehingga sekolah kita menjadi gambaran yang baik juga buat masyarakat di luar sana. Jadi
Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Investipo atas kesempatan yang diberikan pada saya dan teman-teman sekalian. Saya akhiri kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Ibu Risma. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang disampaikan langsung oleh CGP kita Ibu Zulfitri. Saya kira itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.